mahasiswa dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu ya Bu. Kemarin juga saya sudah bilang ke Ibu akan melakukan pendidikan kesehatan lagi. Iya. Iya, baik. Dengan Ibu Siti Faiza ya Bu? Iya. Ibu tinggal di sini sendiri Bu? Enggak, sama anak. Oh, anaknya kemana Bu? Anaknya yang satu kerja, yang satu lagi main. Kalau suami sih Bu? Suami di Jakarta. Di Jakarta kerja ya? Iya. Iya, baik Ibu. Oke. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan nyeri. Kemarin kan kita sudah membahas sedikit tentang vertigo. Sekarang tentang nyerinya. Apakah bisa saya mulai, Bu? Bisa. Nanti setelah saya menjelaskan, jika Ibu masih kurang paham, Ibu bisa bertanya kepada saya ya, Bu, apa yang belum Ibu pahami. Iya. Ya. Nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu seberapa paham Ibu apa yang telah saya jelaskan. Oke, yang pertama, definisi nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan atau yang berpotensi untuk rusak. Pembagian nyeri tersendiri itu ada dua ya Bu. Yang pertama itu nyeri akut, yang kedua nyeri kronis. Untuk nyeri akut itu nyeri yang dengan onset segera atau durasi yang terbatas, biasanya bersifat sementara. Jadi nyerinya itu bersifat sementara, tidak sampai 3 bulan atau lebih. Sedangkan nyeri kronis itu adalah nyeri yang berdurasi lama dan terus menerus. Biasanya juga nyerinya itu lebih nyeri dibanding nyeri akut dan durasinya itu lama, lebih dari 3 bulan. Untuk skala nyeri yang pertama itu 0 sampai 1 itu tidak merasa nyeri, 2 sampai 3 itu sedikit nyeri, 4 sampai 5 itu cukup nyeri, 6 sampai 7 itu lumayan nyeri, 8 sampai 9 itu sangat nyeri, 10 itu nyeri tak tertahankan. Jadi jika Ibu merasakan sangat nyeri, jika ditanya seberapakah Ibu nyeri, ataupun jika ditanya seberapa skala Ibu nyeri, Ibu tinggal jawab 8 atau 9 jika Ibu merasakan nyeri yang sangat nyeri. Jika Ibu sedikit nyeri, Ibu bisa menjawab 2 atau 3. Jika ditanya berapa skala nyeri Ibu, 3, kayak gitu ya Bu, paham Bu? Ya. Untuk yang selanjutnya, tanda dan gejala nyeri. Yang pertama itu tanda gejala nyeri kronis. Ada rasa terbakar di daerah yang nyeri. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, nyeri otot. Yang keempat, nyeri tajam seperti ditusuk. Yang kelima itu nyeri persendian. Sedangkan gejala nyeri akut yaitu biasanya pasien itu akan merasakan tampak meringis. Kedua itu bersifat protektif, yang ketiga itu merasa gelisah, yang keempat itu frekuensi nadi meningkat, yang kelima biasanya akan mengalami kesulitan tidur. Untuk faktor yang berhubungan dengan nyeri atau yang mempengaruhi nyeri yaitu yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua itu usia sangat mempengaruhi nyeri. Terus yang ketiga ada kelelahan. Yang keempat, pengalaman masa lalu dengan nyeri atau ada trauma tentang nyeri, itu akan lebih mempengaruhi nyeri. Terus yang terakhir itu keluarga dan support sosial. Keluarga dan support sosial itu sangat penting untuk mengurangi nyeri. Dengan dukungan keluarga dan dukungan masyarakat, itu akan memberikan reaksi atau rasa kepada Ibu ya Bu, akan mengurangi nyeri, seperti memberikan semangat. Itu akan sangat mempengaruhi untuk pengurangan nyeri. Terus yang terakhir itu ada cara mengatasi nyeri. Yang pertama itu distraksi.
distraksi itu teknik yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian klien dari nyeri. Jadi teknik distraksi ini akan mengajak ibu untuk melakukan kegiatan, semisal kegiatan yang ibu sukai, semisal menonton, itu akan mengajak ibu untuk mengalihkan perhatian ibu dari rasa nyeri yang sedang ibu rasakan. Untuk yang kedua itu meshake atau pijatan. Pijatan merupakan manipulasi yang dilakukan pada jaringan lunak untuk mengatasi masalah fisik. Jadi pijatannya itu di daerah yang terasa nyeri, yang bertujuan untuk mengurangi nyeri. Terus yang ketiga itu ada guage imaginary, suatu upaya yang dilakukan untuk mengalihkan persepsi rasa nyeri dengan mendorong pasien untuk menghayal. Jadi nanti ibu itu diajak untuk berhayal, nanti akan bercerita, perawat akan bercerita atau menceritakan sesuatu yang sifatnya itu menenangkan, sehingga akan mengalihkan perhatian ibu mengalihkan perhatian ibu tentang nyeri yang dirasakan. Terus yang keempat itu ada teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini didasarkan kepada keyakinan bahwa tubuh berespon pada ansietas yang merangsang pikiran karena nyeri. Jadi teknik relaksasi ini sangat penting karena teknik ini itu untuk memfokuskan pikiran ibu untuk lebih tenang, sehingga akan mengurangi nyeri yang sedang dirasakan. Apakah sudah paham ibu? Paham. Atau masih belum paham bisa ditanyakan. Paham. Paham. Baik, jika paham, saya yang bertanya ya Bu, katanya kan sudah paham. Tadi itu ada dua pembagian nyeri. Yang pertama itu nyeri apa ya Bu? Nyeri akut sama nyeri kronis. Iya. Kalau nyeri akut itu durasinya yang lama atau yang sementara? Nyeri akut sementara, nyeri kronis lama. Iya, baik. Sudah paham ya berarti Ibu? Sudah. Ya. Baik, jika sudah paham, bisa saya akhiri ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon maaf jika ada salah ataupun kurang dalam melakukan pendidikan kesehatan ini. Nanti saya juga akan melakukan tindakan terapi untuk vertigo Ibu ya Bu. Saya akan ajarkan tekniknya nanti. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya baik, jika bersedia, terima kasih ya Ibu. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.